Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sila Febriani. Di sini saya akan melakukan presentasi mengenai trauma dada. Baik, langsung saja ke presentasinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung saja masuk ke presentasinya ya. Nah, di sini ada trauma dada. Untuk definisi dari trauma tersendiri adalah luka atau cedera fisik lainnya atau cedera fisiologis akibat gangguan emosional yang hebat. Ini menurut Nugroho tahun 2015. Untuk trauma dada sendiri adalah abnormalitas rangka dada yang disebabkan oleh benturan pada dinding dada yang mengenai tulang rangka dada, pleura paru-paru, diafragma ataupun isi mediastinal baik oleh benda tumpul ataupun benda tajam. Dan dari benturan tersebut itu bisa menyebabkan gangguan sistem pernapasan. Kita masuk ke etiologi. Jadi trauma dada itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu trauma tumpul dan trauma tajam. Penjelasan singkatnya seperti ini. Trauma tumpul pada abdomen adalah trauma yang disebabkan oleh benturan benda tumpul pada perut. Nah, kalau yang kedua ini, khusus trauma tajam, dia lebih intens atau lebih fokus pada tingkatan energinya. Jadi yang pertama itu ada energi rendah seperti trauma tusuk, terus juga ada energi sedang seperti tembakan pistol, dan berenergi tinggi pada tembakan senjata militer. Nah, mungkin dari tadi kalian udah dengar kata-kata tentang berbenturan. Nah, ternyata benturan itu nggak cuma satu macam aja, ternyata ada 5, yaitu yang pertama ada benturan samping, ada benturan depan, ada benturan belakang, benturan berputar, dan juga benturan terguling. Ini menurut Sudoyo tahun 2010. Oh iya, jadi penyebab traumatoraks tersering itu disebabkan oleh kecelakaan kendaraan bermotor. Nah, kita langsung masuk ke pathway. Di sini teman-teman bisa stop dulu, lalu kalian baca dari atas sampai bawah. Tapi aku bakal explain sedikit atau ngejelasin sedikit. Kira-kira ada nggak sih yang disebabin oleh trauma tajam dan tumpul? Ada. Jadi dia menimbulkan masalah keperawatan. Yang pertama itu ada ketidakefektifan pola napas, nyeri akut, dan juga resiko infeksi kerusakan integritas kulit. Nah, kita move on lagi ke penata laksanaan dan juga pemeriksaan penunjang. Jadi manajemen awal untuk pasien traumatoraks itu ternyata nggak berbeda dengan pasien trauma-trauma yang lainnya. Jadi dia selalu meliputi ABCD, yaitu airway patency with upper fecal spine, terus yang B breathing adequate, dan juga yang C circulation support, D disability assessment, dan juga yang terakhir ada exposure without causing hypothermia. Jadi pengertian ini dikemukakan oleh Nugroho tahun 2015. Di pemeriksaan primary survey dan juga pemeriksaan dada secara keseluruhan ini harus dilakukan. Nah, kira-kira tujuannya apa sih untuk primary survey? Jadi primary survey itu pastinya untuk mengidentifikasi dan juga menangani kondisi yang mengancam nyawa dan dengan segera. Jadi apa aja sih kira-kira yang mengancam nyawa dengan segera? Yang pertama itu obstruksi jalan nafas, tension pneumotoraks, pneumotoraksnya terbuka yang masif, terus juga hematorak masif, tamponade pedikal, terus juga yang terakhir ada valve chest yang besar. Ini menurut Nugroho tahun 2015. Untuk pemeriksaan penunjangnya itu ada eksplototoraks 2 arah. Terus untuk diagnosis fisika itu ada kalau misalkan pneumotoraksnya kurang dari 30% atau hematorak, bisa diterapi langsung kita observasi. Terus kalau misalkan pneumotoraksnya lebih dari 30%, kita langsung anjurkan untuk melakukan drainase dengan continuous suction unit. Nah, kalau misalkan pneumotoraksnya dalam kondisi residip, itu bisa dipertimbangkan untuk melakukan torakotomi. Tapi kalau misalkan masif, itu harus benar-benar di torakotomi segera gitu. Kita langsung masuk ke kasus fiktif. Jadi di sini ada seseorang yang mengalami kecelakaan bermobil. Nah, menurut penolong ini si korban terkena benturan di setir mobil. Nah, setelah kecelakaan itu pasien tidak sadarkan diri, lalu juga ada muntah darah.
Nah, untuk hasil pemeriksaan GCSA itu 8, dia kesadarannya sopor, terus juga TTV-nya itu 120 per 80 mmHg, nadinya 110 kali per menit, dan pernapasannya itu 35 kali per menit, suhunya 38,7 derajat Celcius. Terus juga ditemukan ada akal teraba dingin, tampak sianosis, dan lain-lain ya. Nah, setelah kita bacain kasus fiktif, kita masuk ke primary survey. Jadi yang pertama itu ada circulation. Nadinya tadi ada, soalnya tadi nadinya tuh 110 kali per menit. Terus juga tekanan darahnya itu 120 mmHg. Terus juga akrara teraba dingin, sianosis. Jadi bisa ditemukan masalah keperawatan itu gangguan perfusi jaringan. Kita masuk ke airway. Pernapasannya tadi ada, tapi dia ada suara rohinya. Terus juga pernapasannya itu cepat, lalu juga dangkal. Untuk rate-nya itu sekitar 35 kali per menit. Ditemukan masalah keperawatan itu tampak gelisah dan sesak, dan juga ketidakefektifan bersihan jalan nafas. Nah, ada di sini juga breathing. Dia menggunakan pernapasan cuping hidung. Pasiennya dalam kondisi mengorok, terus juga ada penggunaan otot-otot pernapasan, dan rate-nya juga tadi sudah dijelaskan itu 35 kali per menit. Nah, menyebabkan atau masalah keperawatan itu gangguan pola napas. Nah, ada juga disability. Jadi karena tadi si pasiennya itu kesadarannya sopor atau GCSA 8, otomatis ada dong penurunan kesadaran. Nah, yang terakhir itu ada exposure. Ternyata di pasien itu tadi ada jejas dan juga bengkak di bagian dada sebelah kiri. Terus juga akhirnya teraba dingin dan juga ada sianosis. Tapi di bagian tubuh lainnya tidak ada apa-apa atau baik-baik saja gitu. Terus kita masuk ke diagnosa keperawatan dan juga diagnosa keperawatan prioritas. Di sini ada diagnosa keperawatan ketidakefektifan bersihan jalan nafas, itu berhubungan dengan sekret yang berlebih. Lalu juga ada gangguan pola napas, dyspnea berhubungan dengan penurunan kemampuan paru. Terus juga ada gangguan pertukaran gas berhubungan dengan ketidakseimbangan ventilasi dan perfusi. Lalu yang keempat ada gangguan perfusi jaringan yang berhubungan dengan terjadinya sumbatan dan suplai oksigen itu turun. Nah, yang terakhir itu ada nyeri dada berhubungan dengan bengkak dan jejas dan juga infak paru-paru. Nah, untuk diagnosa keperawatan prioritasnya itu aku ngambil 2. Yang pertama itu ketidakefektifan bersihan jalan nafas dan juga gangguan pola nafas. Nah, kita move on ke intervensi. Jadi tadi kan aku ngambil 2 diagnosis ya. Yang pertama itu ketidakefektifan bersihan jalan nafas. Ini berhubungan dengan penumpukan sekret. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya itu suara nafasnya bersih. Terus tidak ada sianosis, dia bisa bernapas dengan mudah. Terus juga menunjukkan jalan nafas yang paten. Terus juga irama nafasnya tuh tidak abnormal. Nah, yang terakhir itu mampu mengidentifikasi dan mencegah faktor penghafas. Jadi aku tahu apa aja sih yang bisa menyebabkan si pasien ini terhambat pernapasannya gitu. Nah, yang kedua aku milih diagnosis yaitu gangguan pola napas dyspnea berhubungan dengan penurunan kemampuan paru. Tujuannya apa sih kira-kira? Nah, di sini tujuannya adalah mendemonstrasikan batuk efektif dan suara nafas yang bersih. Tidak ada sianosis dan dyspnea, mampu mengeluarkan sputum, mampu bernapas dengan tidak ada pursed lips. Terus juga menunjukkan jalan nafas yang paten. Jadi klien itu gak merasa tercekik. Terus irama nafasnya tuh baik, frekuensi nafasnya juga dalam dan rentangnya normal, tidak ada NT-TV dalam keadaan normal. Baik, presentasi sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.